Hai guys, kembali lagi bersama kita Timo Bra. Minggu lalu kita udah bahas tentang toxic friends. Ih, seru banget tuh bahasannya. Betul banget. Dan sekarang kita akan bahas suatu hal yang sangat berhubungan karena ini adalah symptoms dari toxic friends, yaitu Judgmental. Nah, teman-teman, kita semua pasti udah pernah dengar patah ini. Don't judge a book by its cover. Nah, tapi kan teman-teman, kita sering banget tempted atau tergoda dengan keadaan-keadaan yang seperti itu. Dan karena ya biasanya first impression itu menentukan relasi kita dengan orang ke depannya. Nah, yuk teman-teman, supaya kita nggak jatuh dalam keadaan-keadaan yang itu lagi, yuk kita jadiin ini sebagai self-awareness kita. Melabel orang-orang sesuai dengan preferensinya. Biasanya, orang yang dianggap threatening atau membahayakan akan dijauhi dan dianggap sebagai kompetisi. Baru orang-orang yang dengan kemampuan di bawahnya akan diizinkan masuk ke dalam circle of friends-nya. Seperti ini contohnya. Oke, gua akuin dia emang kelihatan hebat dalam komunikasi. Tapi menurut gua yang udah profesional, ya dia masih perlu jam terbang dan banyak latihan lagi. Beda sama gue yang udah profesional, pasti lebih smooth caranya. Beda sama dia, yang mainnya nyocos saja. Dia juga orangnya nggak enak tahu, nggak nyenengin, sotoy. Kita nggak perlu orang-orang kayak gitu di tim kita. Kan ada gua. Nanti kalian semua yang gua ajarin deh. Apa? Lu mau nyuruh gua ajarin dia? Aduh, jangan. Dia tuh orangnya sombong, nggak mau diajarin. Pasti tuh, dia mikirnya, dia tuh udah lebih hebat daripada gua. Mending nih, gua nanti yang ajarin kalian semua, terus baru kita tunjukin deh, siapa yang lebih hebat. Kita atau dia. Dia yang memang karakternya buruk, atau eloh yang membuat dia seperti itu. Kadangkala kita judge karakter seseorang dari kelakuannya terhadap lo, tapi bisa jadi action lo yang menyebabkan tindakannya seperti itu terhadap lo. Kalau gue lihat ya, lu tuh orangnya keras kepala banget sih. Dengerin lah apa yang gue ngomongin ke lu. Itu kan juga demi kebaikan lu sendiri. Ah, lu juga sama, gak pernah dengar masukan gue. Lu gak sadar ya, kalau selama ini, lo yang egois. Gak mau dengerin masukan orang lain. Masa sih? Enggak kok. Gue ini kan ngomongin demi kebaikan lu juga. Ya udahlah ya, dengerin aja sih omongan gue. Gak perlu lu bantah-bantah juga kali. Alah, udahlah. Menganggap pendapat sendiri sebagai the truth. Belum tentu pendapat dan pemahaman kita selalu benar loh. Orang yang judgmental selalu merasa dirinya yang paling benar dan memakai alasan itu untuk mencari kesalahan orang lain. Bagi mereka, justru mereka menolong untuk memperbaiki kesalahan orang tersebut. Udah gue bilangin kan, bohong soal masa lalu kita itu boleh-boleh aja lah. Selama buat kita aman, white lies is okay. Daripada kayak lu, sok-sok jujur tentang hidup lu. Akhirnya apa? Jadi ribut kan? Lu sih gak percaya sama omongan gua. Bohong-bohong dikit gak apa-apa kali. Lihat kan, gara-gara gak ngikutin omongan gua, banyak yang ngata-ngatain lu. Syukurin lu. Hah? Menurut Alkitab gak boleh white lies. Lo kok kayak jadi sok bawa Alkitab gitu sih? Ya terserah sih lo mau pilih yang mana ya. Kalau gue bilang bohong-bohong dikit gitu gak apa-apa, daripada rugi dibenci orang. Always expect the perfections. Orang judgmental sering berfokus pada kesalahan orang lain dan selalu berusaha mengkritik orang sesuai dengan standarnya. Harusnya lo tuh begini, harusnya tuh begitu. Lu sini. Gue udah lihat presentasi lo. Gue kasih masukan ya. Ingat lo, ini gue masukan dari gue. Oke.
Harusnya konten lu tuh gak begitu. Konten lu tuh lebih dalam, tau, lebih deep. Tahu gak? Jangan lucu-lucuan doang. Gak jelas, tau gak? Jadi jayus. Nonton lagi deh itu presentasi lu. Jayus banget lu. Gak jelas banget gitu. Soalnya harusnya lu tuh kalau ngedit jangan kayak gitu. Ngedit jadi cuma kayak amatir. Jadi lu ganti deh, lu ganti. Editan lu tuh ganti. Serius deh, jelek banget. Sama ini satu lagi. Itu ya. Tuh lu makeup kan? Itu makeupnya natural. Bisa gak? Natural, paham? Nih, natural. Paham gak? Natural, makeupnya sih natural gitu loh. Hah? Hah? Lu gak makeup? Aduh. Salah banget lu tuh. Lu tuh harusnya makeup. Paham gak makeup? Makeup dikit gak apa-apa. Makeup yang makeup yang cakep gitu di kamera. Apa sih? Nah, tunggu. Tapi setelah dia pikir, kayaknya lu nyari yang itu. Udah, lu aja dia diganti. Ya, Merasa diri lebih tinggi daripada yang lain. Orang yang judgmental adalah orang yang sombong. Mereka menganggap dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Dan itu membuat mereka nggak bisa belajar dari orang lain. Tapi justru mengharapkan orang lain untuk belajar dari dia. Dia mah nggak ngerti. Orang Kristen yang benar mah kayak gue dong hafal semua Alkitab. Yalah, kemana-mana gue bawa tuh Alkitab. Semua teman-teman gue juga bisa lihat sendiri kan. Doa juga jangan ditanya deh. Gua tiap malam doa Bapa Kami 5 kali gue ulang. Level doa gua juga udah paling ampuh didengar sama Tuhan. Gampang ikut-ikutan. Orang yang judgmental tidak mencari tahu kebenarannya. Mereka tidak melihat dari semua sisi, hanya mendengar dari satu pihak. Langsung mengucap label terhadap orang itu. Apalagi kalau orang yang ngomongin adalah orang yang dia gak suka. Guys, tau gak? Katanya nih, si Dora itu orangnya aslinya gak baik tau. Hah? Kenapa gak baik? Ya, gue sih cuma denger aja kata orang. Tapi kayaknya bener deh. Feeling gue sih jarang salah selama ini. Kemarin gue liat dia, kayaknya dia gak comfortable gitu waktu kita ngobrol. Ngeliatin lu terus, berasa gak lu? Katanya sih, dia lagi kesel sama lu. Katanya lo ya, mending lu hati-hati deh sama dia. Mencari supporter bukan solusi. Orang judgmental susah menerima kritik dari orang lain. Walaupun itu sebenarnya kritik yang membangun. Mereka mencari orang-orang yang mau mendukung dirinya daripada orang yang memberikan solusi yang membangun. Jo, menurut gua, lu janganlah ribut-ribut dan ngejelekin si Richard di depan orang-orang. Sebenarnya omongan lu itu gak sesuai kenyataan lu. Jadi orang sesuai dengan kenyataan banget. Soalnya gue tahu si Richard gak gitu. Wah, emosi gue baca WA-nya si Alvin. Sialan, so tau banget dia. Emang dia siapa? Pengen ngajarin gue segala. Terus dia tulis kayak gini ke gue. Jo, kalau gue lihat kalian cuma salah paham. Lebih baik kalian ngomong baik-baik deh berdua. Idih. Lu juga mesti stop ngomongin dia depan orang-orang. Nanti orang lain jadi ikut salah paham sama si Richard. Kurang ajar si Alvin, pakai kritik-kritik gue segala. Yang salah tuh Richard. Kenapa gue jadinya yang dikritik? Nih, gue kasih lihat ya, siapa yang sependapat sama gue. Nah, ini nih, baru sohib gue nih. Si Agus, si Terry, si Joni, semua setuju sama gue. Dan mereka bilang Richard yang salah, bukan gue. Gue benar. Susah mempercayai orang lain. Biasanya, orang yang judgmental itu selalu merasa orang lain sebagai ancaman untuk dirinya, alias suka overthinking. Dia merasa orang lain itu is out to hurt him or her. Wah, tumben banget nih si Rita WA gua. Nanyain kabar gua pas gua lagi sakit. Terus mau kirimin gua sup ayam. Gua tahu sih dia pasti mau jualan. Terus nyuruh gue cobain supaya gue bisa disuruh pesen terus sama dia. Udah ketebak sih. Oh iya, gue juga jadi keinget tuh sama si Jody. Bulan lalu,
Dia so baik tuh nawarin adik gue kerja di tempat dia. Ya gue tolak lah. Gue tahu dia nyari adik gue karena adik gue ini baru fresh graduate supaya bisa dikasih kerjaan berat sama gaji kecil. Gue juga nggak bisa bayangin sih kalau misalnya adik gue kerja di tempat dia. Bisa-bisa pas lagi kumpul di Zoom nih, dia bisa bangga-banggain dirinya karena ngasih kerjaan ke adik gue. Terus lebih parahnya lagi, dia bisa jelek-jelekin keluarga gue karena adik gue jadi bawahannya dia. Sorry nih Jod, nggak bakal ketipu gue bro. No self-esteem. Orang yang judgmental sebenarnya adalah orang yang rendah diri. Aduh, kondisi kayak gini, ngelakuin apa-apa juga serba susah. Sekarang aja, gaji gue udah dipotong setengah. Kalau sampai ada PHK, wah, kayak gue deh bakal dipecat duluan. Soalnya nih ya, dalam 6 bulan ini aja, gue udah ada cuti 1 hari. Wah, nggak adil banget nih. Pasti gue ada dipecat duluan. Iya, kemarin ini kan temen gue ada cerita tuh. Di perusahaannya lagi buka lowongan kerja baru. Apa gue coba ngelamar di sana aja ya? Tapi mana mungkin gue bisa lolos seleksi. Kalau gajinya gede, syaratnya pasti susah. Belum lagi saingannya banyak banget tuh pasti. Wah, jangan ya, tuh perusahaan cuma pura-pura lagi buka lowongannya. Nanti yang diterima itu pasti lewat orang dalam lah. Apakah kalian relate dengan situasi-situasi ini? Atau jangan-jangan kalian yang begitu? Yuk kita bahas bareng-bareng bersama dengan tim Obral. Pasti pembahasannya bakal seru banget. Ih, gak sabar. Nah, makanya teman-teman jangan lupa dicatat ya. Tanggal 22 Agustus tahun 2021 kita akan hadir untuk membahas ini bersama-sama dengan kalian. Jangan lupa untuk masukin pertanyaan kalian untuk nanti kita diskusikan di link ini ya. Dan jangan lupa juga untuk klik like, komen, dan subscribe di channel YouTube GK Mangga Besar. See See you guys.